Why do they lie, Mac? Why do they lie to us? Tell me. To keep you from knowing what you are. What we are? What are we? I mean, you're not, human. Halo para pecinta film, selamat datang kembali. Kali ini, saya akan membahas sebuah film sains fiksi, thriller dari tahun 2005, yang dijamin bikin kalian penasaran dari awal sampai akhir. Bercerita tentang Lincoln Six Echo, seorang pria yang tinggal di dalam sebuah fasilitas modern, di mana seluruh hidupnya diatur oleh sistem. Selama ini, Lincoln yakin bahwa dunia luar sudah mati, tercemar, dan tak bisa dihuni. Ia percaya bahwa tempat tinggalnya saat ini adalah satu-satunya tempat yang aman. Namun siapa sangka, sebuah rahasia kelam tersembunyi di balik itu semua, sebuah kenyataan yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Kebenaran tentang siapa dirinya dapat mengguncang dunia, karena melibatkan para orang kaya dan berkuasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja. Inilah sebuah film berjudul The Island. Di awal film, terlihat dua orang berada di tengah lautan di atas sebuah perahu. Saat sang tokoh pria menggenggam tangan wanita itu, tiba-tiba tiga orang berpenampilan menyeramkan datang dan menenggelamkannya ke dalam laut. Namun seketika itu juga, Lincoln Six Echo terbangun. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Di atas tempat tidurnya, sebuah layar LED menyapa Lincoln dengan ucapan selamat pagi. Tak lama kemudian, layar lain di dinding kamarnya menampilkan perintah agar ia segera menuju ke Tranquility Center untuk menjalani evaluasi kesehatan. Saat buang air, bahkan toilet otomatis mendeteksi kandungannya memiliki kadar natrium berlebih, lalu memberi rekomendasi pengendalian nutrisi. Di pergelangan tangannya, Lincoln mengenakan sebuah gelang elektronik yang bisa membuka laci pakaiannya secara otomatis. Saat ia melangkah keluar, tampak banyak orang lain yang juga mengenakan pakaian serba putih, sama persis dengannya. Bersama yang lain, Lincoln masuk ke lift. Sepanjang perjalanan turun, dinding lift menampilkan hologram indah berupa pulau tropis dengan laut biru berkilauan. Para penghuni diberitahu bahwa dunia luar sudah terlalu tercemar untuk ditinggali, kecuali sebuah pulau yang benar-benar bebas dari patogen. Setiap minggu, satu orang terpilih melalui undian untuk tinggal di pulau tersebut. Hari itu, diumumkanlah pemenang undian terbaru, Starkweather 2 Delta. Wajahnya muncul di layar, penuh sukacita, sambil berkata bahwa tinggal di pulau itu selalu menjadi impiannya. Saat lift berhenti, Lincoln berjalan menyusuri kompleks. Di sekelilingnya, orang-orang tampak sibuk melakukan berbagai aktivitas seperti yoga, olahraga kebugaran, hingga berenang. Mereka terlihat bahagia, namun pengawas berbaju hitam selalu memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Kehidupan di dalam kompleks ini tampak baik, tapi sesungguhnya diatur dengan ketat dan penuh aturan. Di kafetaria, Lincoln memesan bacon dengan memindai gelangnya, tetapi ahli gizi menolak permintaannya demi alasan kesehatan. Melihat itu, sahabatnya, Jordan 2 Delta, menyarankan agar Lincoln belajar darinya. Dengan cerdik, ia berhasil mendapatkan bacon dan menyelundupkannya ke piring Lincoln sebelum mereka dipisahkan oleh penjaga yang menegur karena dianggap terlalu dekat. Lincoln lalu menuju kantor Dr. Merrick, dokter yang memimpin kompleks tersebut. Dokter menanyainya tentang kedekatannya dengan Jordan dan mengingatkan adanya aturan mengenai batas interaksi pribadi. Ia juga menanyakan tentang mimpi buruk yang dialami Lincoln. Lincoln pun mengaku mulai mempertanyakan rutinitas di kompleks. Mengapa setiap Selasa harus makan tahu? Mengapa ia tidak boleh sarapan bacon? Atau mengenakan pakaian dengan warna lain selain putih? Bukankah seharusnya ada sesuatu yang lebih berarti daripada hanya menunggu giliran pergi ke pulau itu? Dengan tenang, Dr. Merrick menjelaskan bahwa Lincoln seharusnya bersyukur karena telah selamat dari bumi yang tercemar. Pulau itu, katanya, adalah satu-satunya tempat yang masih bersih untuk ditinggali. Dr. Merrick kemudian menjelaskan bahwa dirinya, juga semua staf dan pengawas di dalam kompleks, tidak pernah diizinkan ikut undian menuju pulau. Mereka harus tetap tinggal di sana demi menjaga fasilitas tetap berjalan. Setelah itu, Dr. Merrick ingin melakukan serangkaian tes pada Lincoln. Ia mengikat Lincoln di kursi recliner, lalu menempelkan perangkat kecil di pipinya yang merayap masuk ke matanya. Merrick menenangkannya, mengatakan bahwa mikrosensor itu hanya akan mengumpulkan data selama 24 jam dan akan keluar bersama urinnya. Keesokan harinya,
Lincoln tiba di pusat kerja. Ia dan seorang warga bernama Jones 3 Echo menggunakan alat infuser untuk menyalurkan nutrisi ke dalam tabung yang nantinya menjadi makanan para penghuni kompleks. Lincoln tampak bosan, meski Jones justru merasa puas dengan pekerjaannya. Tiba-tiba suasana berubah ketika seorang wanita bernama 51 Alpha pingsan. Ia sedang hamil besar, dan ternyata masuk masa persalinan. Para wanita di sekitarnya bersorak gembira, karena artinya ia akan segera berangkat ke pulau bersama bayinya. Setelah itu, Lincoln diam-diam mengunjungi ruang bawah tanah pembangkit listrik, tempat temannya, seorang teknisi bernama James, bekerja. Di sana ia menemukan seekor serangga hidup di dalam saluran ventilasi. Ia menangkap serangga itu dan menyembunyikannya di dalam kotak korek. Malam harinya, Lincoln menceritakan penemuan itu kepada Jordan. Baginya, serangga itu bukti bahwa dunia luar mungkin sebenarnya tidak tercemar. Namun Jordan kebingungan, tak bisa memahami kenapa Lincoln begitu yakin ada hal-hal buruk yang disembunyikan di balik kehidupan sempurna kompleks itu. Tak lama, dinding di pusat sosial menyala dengan hologram, menandai dimulainya undian mingguan. Semua warga berhenti dan menatap layar. Sang announcer memberi pidato khas tentang keberuntungan menuju pulau, lalu roda undian mulai berputar. Ketika berhenti, nama pemenangnya adalah Jordan 2 Delta. Sorak-sorai pun pecah. Jordan terdiam membeku, sementara Lincoln tampak gelisah, berat menerima kenyataan bahwa sahabatnya akan pergi, sementara dirinya kembali kehilangan kesempatan. Untuk memberi selamat, ia sempat menyentuh lengan Jordan dan mengucapkan perpisahan, namun segera dipisahkan oleh pengawas karena melanggar aturan jarak. Malam itu, Lincoln kembali dihantui mimpi buruk yang sama. Ia terbangun dan menatap serangga yang masih ia simpan, hingga sebuah ide muncul di kepalanya. Ia menyelinap menuju sektor 6 dan melepaskan serangga itu. Serangga itu terbang, dan Lincoln mengikutinya. Ia akhirnya tiba di sebuah koridor sektor medis. Lincoln bersembunyi masuk ruang penyimpanan yang dipenuhi jas lab biru, lalu mengenakan salah satunya. Menyusuri area medis, ia melihat melalui jendela sebuah ruang operasi. Di dalam, 51 Alpha tengah melahirkan bayinya. Namun yang membuat Lincoln ngeri, dokter tiba-tiba menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya hingga wanita itu kejang-kejang lalu meninggal. Sementara itu, perawat membawa bayi yang baru lahir ke ruangan lain, lalu menyerahkannya kepada sepasang suami istri. Yang mengejutkan, wajah wanita itu sangat mirip dengan 51 Alpha. Terus melangkah, Lincoln masuk ke ruang operasi lain dan menemukan Starkweather 2 Delta terbaring di meja bedah. Tepat saat dokter hendak membedah dadanya, Starkweather terbangun dan panik melarikan diri. Ia dikejar para penjaga, hingga akhirnya roboh ditembak. Lincoln bersembunyi di sudut ruangan dan menyaksikan semua kejadian mengerikan itu. Tak lama, Dr. Merrick memasuki ruang keamanan untuk menanyakan insiden yang baru terjadi. Saat memeriksa rekaman lebih dekat, ia menyadari bahwa Lincoln, yang menyamar dengan jas lab, telah melihat segalanya. Alarm pun dibunyikan. Ia memerintahkan agar Lincoln segera ditangkap. Sementara itu, Lincoln bergegas menuju asrama perempuan untuk menyelamatkan Jordan. Ia menemukannya dan mencoba menjelaskan bahwa pulau itu tidak pernah ada. Semua hanyalah kebohongan, dan Jordan sebentar lagi akan dibunuh untuk diambil organnya. Jordan terkejut setengah mati mendengar hal itu. Namun, Lincoln berhasil meyakinkannya, hingga mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri. Para penjaga segera mengejar mereka, tetapi Lincoln dan Jordan berhasil lolos melalui serangkaian lorong bawah tanah, sampai akhirnya keluar ke dunia luar. Mereka berlari kencang, sekaligus takjub dengan apa yang mereka lihat. Meski tanah di luar tampak tandus dan berbatu, mereka masih bisa bernapas dengan normal. Tidak ada tanda-tanda kontaminasi sama sekali. Saat menemukan seekor ular hidup, keyakinan mereka semakin kuat, bumi sebenarnya tidak tercemar, dan pulau itu hanyalah tipuan. Di dalam kompleks, pengumuman palsu segera disiarkan. Warga diberitahu bahwa Lincoln telah dikarantina karena terpapar kontaminasi, sementara Jordan disebut-sebut telah dipindahkan dengan selamat ke pulau. Di sisi lain, kebenaran yang lebih gelap akhirnya terungkap. Dr. Merrick sedang melakukan presentasi penjualan kepada para klien kaya. Ia menjelaskan bahwa fasilitas itu sebenarnya adalah pusat rekayasa hayati tempat agnate atau klon manusia diciptakan. Setiap agnate adalah replika sempurna dari DNA sponsor mereka, langsung tumbuh ke usia dewasa sesuai dengan usia biologis sang sponsor. Mereka diciptakan semata-mata untuk menjadi sumber pengganti organ tubuh. Bagi perempuan,
Agnate bahkan bisa berfungsi sebagai rahim pengganti bagi klien yang tidak bisa hamil. Namun Merrick berbohong kepada para klien, ia mengklaim bahwa Agnate hanya dijaga dalam kondisi vegetatif, tanpa kesadaran, tanpa pikiran, tanpa perasaan. Baginya, mereka hanyalah produk, bukan manusia. Setelah presentasi itu, Merrick menyewa seorang tentara bayaran bernama Albert Laron untuk memburu Lincoln dan Jordan. Ia menjelaskan bahwa dunia luar tidak tahu kalau para Agnate sebenarnya hidup dan sadar. Jika rahasia ini terbongkar, seluruh fasilitas akan ditutup karena melanggar etika. Merrick menekankan bahwa menemukan Jordan sangatlah penting, karena sponsornya, Sarah Jordan, sedang koma akibat kecelakaan mobil. Tanpa transplantasi organ dalam 3 hari, Sarah akan mati. Itulah makna sebenarnya dari undian, seorang Agnate menang ketika sponsornya membutuhkan panen organ. Sementara itu, Lincoln dan Jordan sampai di sebuah bar, di mana mereka berhasil menemukan James. Ia membawa keduanya pulang ke rumahnya. Di sana, James akhirnya menjelaskan kebenaran pahit tentang keberadaan mereka. Lincoln dan Jordan hanyalah klon manusia, diciptakan untuk menyediakan organ bagi versi asli mereka di dunia luar. Semua kenangan masa kecil, keluarga, dan kehidupan sebelum kontaminasi hanyalah memori buatan yang ditanamkan. James juga mengungkap arti nama mereka. Lincoln dan Jordan berasal dari nama belakang sponsor mereka. Sementara kode Echo berarti Lincoln baru hidup selama 3 tahun, dan Delta berarti Jordan sudah berusia 4 tahun. Angka 2 dalam nama Jordan adalah kode regional untuk New York, tempat Sarah Jordan tinggal. Sedangkan angka 6 dalam nama Lincoln adalah kode untuk Los Angeles, di mana sponsornya, Tom Lincoln, hidup. Dari situ, Lincoln dan Jordan sadar bahwa mereka harus menemukan para sponsor asli mereka, lalu membongkar kebenaran tentang keberadaan mereka dan institusi Merrick. James membantu dengan memberi peta, kartu kredit, uang tunai, serta satu nasihat penting. Jangan pernah percaya pada manusia di luar sana. Namun lewat mikrosensor yang masih ada di tubuh Lincoln, pasukan Laron berhasil melacak lokasi mereka. James dibunuh, sementara Lincoln dan Jordan berhasil kabur dengan menaiki kereta menuju Los Angeles. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya tiba di kediaman Tom Lincoln. Saat Lincoln menatap kamera keamanan di dekat pintu, sensor retina langsung mengenali identitasnya, cocok dengan Tom. Pintu pun terbuka, dan mereka masuk ke dalam rumah, menemukan foto-foto Tom terpajang di dinding. Tak lama kemudian, Tom muncul dari belakang sambil mengayunkan tongkat golf, mengira keduanya adalah penyusup. Namun ia langsung tertegun saat melihat wajah Lincoln yang identik dengannya. Setelah berbincang, Tom mengungkapkan bahwa dirinya sedang menderita kerusakan hati, dan Lincoln hanyalah asuransi hidup baginya. Mendengar itu, Lincoln dan Jordan menjelaskan kebenaran tentang Institut Merrick dan memohon bantuannya. Tom meyakinkan mereka bahwa ia akan membawa mereka ke stasiun televisi untuk mengungkapkan kebenaran. Ia meminta mereka menunggu sebentar sementara ia naik ke atas untuk mengambil sepatu. Namun diam-diam, Tom malah menelepon Institut Merrick dan melaporkan bahwa asuransi miliknya ada di rumah. Ketika Tom kembali turun, Jordan melihat gelagat aneh di matanya dan segera memperingatkan Lincoln bahwa Tom berbohong. Tom berniat menjebaknya dan menyerahkan Lincoln pada pasukan Laron. Mereka pun masuk ke mobil Tom, tapi tiba-tiba konvoi Laron menghadang dan langsung melepaskan tembakan. Merasa terjebak, Lincoln memilih untuk tancap gas. Kejar-kejaran pun terjadi. Lincoln mengemudi sambil bertarung dengan Tom, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah bangunan terbengkalai. Perkelahian pun terjadi, Lincoln yang ingin kabur ditahan oleh Tom. Beberapa saat kemudian, Laron dan pasukannya tiba dan mengepung mereka. Di saat genting itu, Laron mengarahkan senjata ke arah Lincoln. Untuk mengelabui, Lincoln menirukan aksen Skotlandia milik Tom sehingga keduanya sulit dibedakan. Laron ragu, tidak bisa menentukan siapa yang asli. Dalam kekacauan itu, Lincoln dengan cepat memindahkan gelang elektroniknya ke pergelangan tangan Tom. Melihat gelang tersebut, Laron yakin bahwa itulah klon, dan ia menembak Tom hingga tewas. Tubuh Tom kemudian dibawa kembali ke institut. Lincoln kembali ke rumah Tom. Saat ia memanggil Jordan, wanita itu justru menodongkan pistol ke arahnya. Lincoln berusaha meyakinkannya bahwa dirinya adalah Lincoln, sahabat yang selalu bersamanya. Setelah memperhatikan gerak-geriknya, Jordan akhirnya yakin bahwa pria di hadapannya memang Lincoln yang ia kenal. Perasaan lega membuatnya luluh, Jordan pun mencium Lincoln, hingga keduanya akhirnya semakin dekat dan menjalin hubungan. Sementara itu,
Di dalam institut, Dr. Merrick dan kepala inkubasi menemukan hal yang mengejutkan. 4 generasi terbaru Agnatha mulai menunjukkan pola saraf yang mirip manusia. Mereka mewarisi sebagian ingatan dari sponsor aslinya. Hal ini membuat banyak Agnatha mulai mempertanyakan hidup mereka, sebuah ancaman besar bagi kelangsungan institut. Dr. Merrick percaya satu-satunya solusi adalah melakukan rekal, mengakhiri setengah dari para Agnates, dan membuang hampir 200 juta dolar nilai produk. Mekanisme rekal sudah dipersiapkan. Sejumlah besar Agnates akan dipilih sekaligus sebagai pemenang undian untuk pergi ke pulau, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk dimusnahkan. Salah satu undian itu diperlihatkan, dan Jones 3 Echo termasuk yang terpilih. Teknisi dan tenaga medis terlihat masuk ke ruang inkubasi, menarik paksa para Agnates yang masih berkembang dalam kapsul tidur. Sementara itu, Lincoln dan Jordan merencanakan cara untuk menyelamatkan para Agnates yang hidup. Lincoln yakin bahwa ruang kontrol holografik adalah pusat dari seluruh fasilitas. Jika ia berhasil menghancurkannya, maka semua Agnates akan melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan oleh ilusi hologram. Ia menyamar sebagai Tom Lincoln dan berangkat ke Institut Merrick dengan helikopter. Di sisi lain, Jordan dengan sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh Leron dan dibawa ke institut. Di dalam mobil, Leron menatap implan termal di bawah kulit pergelangan tangan Jordan dengan penuh tanda tanya, sementara Jordan gelisah memainkan jemarinya di sekitar implan itu. Saat tiba, Leron bertemu Dr. Merrick di kantornya. Merrick berterima kasih atas jasanya, namun ia juga mengetahui bahwa Sarah Jordan mungkin tidak akan bertahan hidup meski dengan transplantasi organ. Melihat perjuangan para Agnates untuk bertahan, Leron mulai merasakan dilema moral atas perlakuan kejam terhadap mereka. Sementara itu, Lincoln melukai salah satu staf institut dan menuju ruang holografik. Jordan, yang sudah dibaringkan untuk diambil organnya, tiba-tiba menembak salah satu penjaga. Ia berhasil keluar, bertemu Lincoln, dan memberikan kunci yang telah dicurinya. Di saat bersamaan, para dokter yang memeriksa jasad Tom justru menyadari bahwa tubuh itu adalah milik klien asli. Mereka segera melaporkan hal itu kepada Merrick, yang panik dan memerintahkan pencarian terhadap Lincoln. Beberapa Agnates dijanjikan perjalanan ke pulau, namun kenyataannya mereka hanya dibawa menuju kematian. Jordan melihat mereka dikawal ke sebuah ruangan dan diam-diam mengikutinya. Lincoln akhirnya menemukan reaktor dan mencoba mematikan jaringan listrik hologram, namun Merrick menembaknya dan pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, para Agnates yang digiring masuk ke sebuah lift menyadari ada yang aneh. Jones mulai memberontak, namun mereka terkunci di dalam ruang yang ternyata adalah kamar pembakaran. Penjaga segera mengaktifkannya, tepat saat Jordan datang. Tak lama kemudian, Leron menyusul dan mengancam penjaga untuk mematikan mesin itu. Tak ada pilihan lain, sang penjaga akhirnya menuruti. Para Agnates terengah-engah setelah lolos dari maut, sementara kipas raksasa reaktor mulai kelebihan beban dan tak terkendali. Lincoln hampir tewas dicekik Merrick, tapi berhasil meraih pistol dan menembaknya di leher. Reaktor pun meledak, menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Merrick mati, dan semua ilusi holografik runtuh. Kini para Agnates bisa melihat kebenaran, bahwa dunia luar sebenarnya tidak tercemar seperti yang selama ini mereka percayai. Dengan penuh rasa takjub, mereka berjalan keluar dari fasilitas itu dan menyusuri dunia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lincoln dan Jordan berciuman, sementara Leron tersenyum melihat keduanya. Di akhir cerita, tampak Lincoln dan Jordan menikmati kebersamaan mereka di atas sebuah kapal mewah, berlayar tenang menyusuri lautan luas yang kini benar-benar bebas untuk mereka jelajahi. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.